ゼロになったっていい。 Di kafe barunya, Lila yang sedang menata dessert langsung tersenyum cerah ketika melihat ada seseorang yang datang. "Bagaimana pekerjaanmu?" "Lancar." Camilla datang mengunjungi kafe dessert yang baru saja mereka buka. "Tempat ini cantik sekali." "Tentu saja," jawab Camilla dengan bangga. Dia sudah mencurahkan hati dan waktunya untuk tempat itu. Dari desain sampai menu, semuanya dia perhatikan. Terutama interior. Membuat kafe dengan gaya modern di dunia ini bukanlah pekerjaan gampang. "Tamu?" "Belum ada." Wajah Lila sedikit merosot. "Tenang, kalau wajahmu begitu, kamu malah bikin takut calon pelanggan yang belum datang," ujar Camilla sambil menepuk bahunya. Kafe ini adalah usaha keduanya setelah perusahaan dagang hantu. Dan Lila adalah orang pertama yang dia pikirkan untuk mengelolanya. Ketekunan dan kecerdasan Lila benar-benar mengesankan selama mereka menjadi sukarelawan dulu. "Makaronnya bagus," kata Camilla sambil melihat deretan warna-warni di etalase. Camilla tersenyum puas melihat hasil kerja keras mereka. "Kau memang jenius, Lila." Bahkan Pero sangat gembira setelah mencoba makanan penutup itu. Dia mengaku belum pernah mencicipi yang seperti itu sebelumnya. Masalahnya adalah, sayang sekali tidak ada pelanggan. Belum genap 2 minggu kafe itu dibuka, dan keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Desain interior yang tidak biasa, sistem pemesanan self-service, dan menu yang baru, semuanya begitu asing sehingga orang ragu untuk masuk. Padahal dessert kita benar-benar enak. "Lalu bagaimana kalau kita gagal?" tanya Lila dengan murung. Bahunya terkulai. Staf lain yang menangkap suasana hatinya juga ikut menundukkan kepala. "Jangan khawatir, kita tidak akan gagal. Aku sudah mengambil tindakan." Tepat saat itu, pintu terbuka dan 2 sosok yang dikenalnya masuk. Mata Lila terbelalak saat melihat mereka. "Kenapa kalian berdua ada di sini?" Mereka tidak lain adalah Petro dan Arsian. "Camilla yang memanggil kami ke sini," jawab Petro. "Dan untuk alasan apa kami harus ke sini?" gerutu Arsian. Para staf ternganga melihat kedua pria itu. Petro tampak berseri-seri, dan Arsian juga memancarkan aura rapi dan berkelas. Camilla sengaja membawa mereka sebagai umpan. Penampilan mereka yang menarik perhatian akan menarik pelanggan. Dia perlu memancing orang untuk masuk ke dalam. "Lila, arahkan mereka ke kursi dekat jendela." Dia menunjuk ke kursi yang paling terlihat dari luar. Setelah mereka duduk, dia sendiri yang membawakan nampan berisi dessert, termasuk makaron dan beberapa menu spesial musim panas yang baru. "Selamat menikmati." Kedua pria itu duduk diam, menatap dessert yang tersaji di hadapan mereka. "Dessert ya? Kamu ingin aku makan ini?" "Iya." Aku benci makanan manis." "Udah makan aja." "Kalau nggak mau makan, setidaknya berpura-puralah makan." Wajah Camilla menampilkan senyum hangat seorang penjual, tetapi matanya memancarkan intensitas yang mengancam. Kedua pria itu mengerti, menolak bukanlah pilihan. "Kau harus tersenyum. Apa menurutmu bermuram durja di depan dessert yang lezat akan membantuku? Apa kau mau kafeku gagal?" Wajah Arsian berkerut tidak percaya, sementara Petro hanya tertawa kecil melihatnya. "Apa ini?" tanya Petro, yang tertarik pada salah satu dessert. Makaron yang berwarna-warni memang menarik perhatian, tetapi dessert dalam mangkuk kaca lebih menyita pandangan. Penuh dengan buah-buahan dan juga es krim, dessert itu mengeluarkan kabut dingin. Namanya bingsu, sangat cocok untuk musim panas. "Bingsu? Aku tidak pakai sirup dan susu kental manis, jadi cobain aja." Membuat mesin es serut itu sendiri adalah sebuah proyek. Tidak mudah mencari orang yang mampu membuat mesin hanya berdasarkan deskripsinya. Syukurlah, sebuah bengkel berhasil menciptakan sesuatu yang layak. Mereka menggunakan susu beku yang diserut menjadi potongan halus dan lembut. "Ini es," komentar Petro setelah mencicipi. Ekspresinya terlihat puas. Di sisi lain,
Arsian menggeser-geser buahnya, berpura-pura makan sambil menghindari rasa manis. "Kenapa tiba-tiba kau memutuskan untuk membuka kafe?" tanya Petro. "Dessert itu cocok dengan belanja," jawab Camilla sederhana. Dia berpikir bahwa setelah berbelanja, orang sering mencari kafe. Itulah mengapa dia membuka kafe tepat di sebelah perusahaan dagang hantu untuk memastikan para pembeli secara alami akan mampir. "Siapa bilang orang makan ini setelah belanja? Aku enggak." "Memangnya kamu pernah belanja?" "Udah makan aja dessertnya." Camilla menyeringai saat Arsian membuang muka. "Kalau aku mengikuti seleramu, semua bisnisku bisa gagal." "Pokoknya, tolong kerjasamanya ya." "Dimengerti," jawab Petro. Lalu sekelompok wanita bangsawan muda yang lewat berhenti mendadak ketika mereka melihat kedua pria itu duduk di dekat jendela. Petro membalas tatapan mereka dengan senyum hangat khasnya, dan mereka pun tampak terpesona. Tanpa ragu, mereka melangkah masuk. Umpan yang sempurna. Camilla merasa puas, meskipun salah satunya agak gagal. Dia melirik Arsian yang masih bersungut-sungut sambil mengaduk dessert dengan wajah masam. "Sini, berikan padaku." Camilla mengambil sendoknya dan menyuap bingsu. Dia melebih-lebihkan setiap gerakan. Wajahnya berseri-seri, seolah baru saja mencicipi suguhan paling surgawi di dunia. Ekspresinya mengatakan segalanya. Tidak perlu kata-kata, Arsian dan Petro terdiam, terpukau sesaat. Yah, bagaimanapun juga, dulu aku itu ratu iklan. Apa mereka tahu berapa banyak perusahaan yang penjualannya meroket berkat aku? "Saya mau pesan yang dia makan. Saya juga mau satu." Para pelanggan baru dengan antusias memesan, menunjuk ke apa yang baru saja Camilla makan. "Lihat, begitu caranya." Camilla mengembalikan sendok kepada Arsian dan meninggalkan meja. Arsian menatap sendok di tangannya, lalu ke bingsu. Perlahan, dia mengangkat sendok itu. "Kau pikir apa yang kau lakukan?" Petro merebut sendok dari tangannya. "Tolong satu sendok baru," suruh Petro pada seorang staf yang lewat. "Apa sih masalahmu?" geram Arsian. "Jangan bilang kamu mau pakai sendok yang sudah dia pakai." "Letakkan sendoknya." "Sialan." Sambil bergumam, Arsian meletakkan sendok itu. Dia melirik Camilla yang melotot padanya dari seberang ruangan. Matanya memperingatkan dia untuk tidak membuat keributan. Seorang staf segera mengganti sendok itu dan Arsian menghela nafas pasrah. Sementara senyum Petro semakin lebar. Setelah meninggalkan kafe, Camilla kembali ke rumah dan mendapati seseorang menunggu di gerbang. Awalnya dia mengira itu Duk Sorpel, tapi ternyata bukan. Itu Velak. Dia mengenalinya sebagai pria yang sempat dia temui saat kompetisi berburu. "Nona Camilla, Anda sudah kembali?" sapa Velak dengan antusias. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Saya menunggu Anda." "Menungguku? Kenapa?" "Saya ingin berterima kasih." Sudah berapa lama dia menunggu? Keringat mengalir di dahinya di bawah terik matahari. "Apa yang begitu penting sampai kau menunggu di sini?" Wajah Velak memerah saat dia ragu-ragu. Kemudian, dengan kegugupan yang terlihat, dia menunjukkan apa yang dia sembunyikan. Sebuket mawar merah menyala. "Ini untuk berterima kasih atas bantuan Anda waktu itu." Camilla berkedip. Dia terdiam sesaat. Dia sudah sering menerima bunga dari penggemar dan juga di berbagai acara. Tetapi dia tidak pernah menerima yang seperti ini, yang diberikan sebagai isyarat romantis. "Nona Camilla, menurut saya mawar ini sangat cocok untuk Anda." Tangannya gemetar saat menawarkan buket itu. Camilla tersenyum geli. "Ya, lagi pula ini hanya bunga." "Apa?" Sebelum dia sempat menerima buket itu, orang lain yang mengambilnya. Camilla mendongak dan melihat kakaknya Raffi. "Kita punya banyak mawar di rumah," komentar Raffi dengan nada datar. "Kakak." Raffi berdiri memegang buket, tatapannya tertuju pada Velak. "Salam tuan muda." Velak tergagap.
Hadiah ucapan terima kasih. Hanya sebuket kecil ini yang kau punya. Saya juga berencana mengundangnya untuk makan malam. Makan malam? Apa kau tahu koki kami adalah yang terbaik di Kekaisaran? Iya, saya... Kamu yakin masakanmu bisa menyaingi masakan koki kami? Tidak juga. Kalau begitu, tidak perlu repot-repot kembali ke sini. Iya, baik Tuan Muda. Velak melarikan diri dengan panik. Apa-apaan tadi itu? Pengendalian hama. Apa? Beritahu dia bahwa aku sudah mengatasinya. Siapa yang kamu bicarakan? Mengabaikan pertanyaannya, Raffi melempar bukit itu. Lalu Lutfil muncul menangkapnya di udara. Bakar, perintah Lutfil. Dia melemparkannya ke ajudannya yang segera mencabik-cabik buket itu dengan pedangnya. Kenapa sih semua orang bertingkah begini? Gumam Kamila sambil menatap mawar yang sudah hancur itu. Kalian sudah dengar tentang Kekaisaran Gracia, kan? Iya, katanya kaisar baru akan segera dinobatkan. Jadi, pangeran kedua yang pada akhirnya menang. Ketiga duk itu berkumpul bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan topik utama yang mereka bahas adalah Kekaisaran Gracia. Perang saudara yang berkepanjangan di sana akhirnya telah berakhir. Dan penobatan kaisar baru adalah berita yang penting. Meskipun saat ini bersekutu, Kekaisaran Gracia dan Kekaisaran Febler memiliki sejarah penuh gesekan saat ingin mendominasi benua. Sebagai pelindung Febler, wajar jika para duk tetap waspada terhadap pergerakan Gracia. Kekaisaran Gracia? Camilla yang saat itu kembali dijadikan mainan para Divine Beast, langsung memasang telinga ketika mendengar percakapan itu. Dia tahu cukup banyak tentang Kekaisaran Gracia, bukan karena pilihan, tetapi karena dia telah menjalani begitu banyak kehidupan di mana orang terus-menerus membicarakannya. Kali ini juga tidak ada yang berubah. Camilla sudah tahu bahwa pangeran kedua yang akan naik tahta. Namun tidak seperti para duk, itu bukanlah hal yang terlalu menarik baginya, sampai dia mengingat sesuatu yang penting. Oh, benar juga, batu sihir. Dia benar-benar melupakannya. Bagaimanapun, batu sihir tingkat atas yang saat ini menjadi miliknya, dulunya adalah milik Duk Jabilon. Senyum licik tersungging di bibirnya saat ia menyadari bahwa pembeli yang sangat kaya akan segera mengetuk pintunya. Camilla buru-buru menghapus ekspresi serakah dari wajahnya. Arsian sudah memperingatkannya agar tidak memasang ekspresi seperti itu di depan orang lain. Apakah ada masalah? Menyadari tatapan ketiga duk tertuju padanya, dia berusaha menjawab dengan alami. Tidak, hanya saja King sangat lucu. Kiu? Dia dengan cepat menggendong King yang sedang tidur siang di sampingnya dan mulai membelainya saat King berkedip kebingungan. Bukankah King itu menggemaskan? Kiu kiu. King sepertinya mengerti pujiannya, lalu mengangkat kepalanya dengan bangga. Camilla sampai tidak bisa menahan tawa. Omong-omong, ku dengar ada mineral baru ditemukan di tambang, kata Duk Jabilon. Matanya pun mulai menyipit. Oh iya, saya punya sesuatu untuk kalian bertiga. Dia mengambil 3 kotak kecil dan menyerahkannya satu kepada setiap duk. Penasaran, mereka membuka kotak-kotak itu dan menemukan cincin berat yang dirancang untuk pria. Cincin platinum itu tidak terlalu mencolok, tetapi pengerjaannya sangat indah. Yang paling mencolok adalah permata yang tertanam di bagian tengah. Apakah ini berlian? Bentuknya memang seperti berlian, tetapi warnanya unik. Warna yang luar biasa. Cincin itu berkilau dengan rona yang memikat. Didominasi biru, namun dengan kedalaman yang sulit untuk dijelaskan. Seolah warna itu mustahil dibuat dengan cara biasa. Ini adalah berlian biru, jelas Camilla. Cincin-cincin itu dibuat dari mineral yang baru ditemukan di tambangnya. Ini adalah pertama kalinya ada orang di benua itu yang melihatnya. Ini benar-benar berlian. Iya, bukankah warnanya indah? Penambangannya dilakukan dengan sangat terbatas.
Jadi, saya berencana menjadikannya spesial untuk klien VIP saja. Tentu saja itu bohong. Jumlah mineralnya memang tidak melimpah, tetapi masih jauh dari kata langka. Namun Camilla memutuskan untuk merahasiakan fakta itu. Istilah seperti langka dan juga eksklusif secara alami akan meningkatkan keinginan dan juga harga tentunya. Jadi ini mineral barunya. Dukjabilon tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cincin itu. Ekspresinya berubah saat dia mencengkeram cincin itu di tangan yang gemetar. Kemungkinan mengingat bagaimana dia kalah tipis dalam lelang tambang. Kau mau milikku saja? Tawar Duk Sorpel sambil menyodorkan cincinnya dengan senyum menyebalkan. Tubuh Duk Jabilon semakin bergetar. Aku juga bisa kasih punyaku kalau kau mau. Tambah Duk Sepra. Meskipun adanya tampak kebencian, justru itu membuatnya semakin menjengkelkan.